Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel UPTD SMP Negeri 34 Sinjai. Benda-benda yang ada di alam memiliki sifat yang secara umum dibedakan menjadi dua sifat. Yang pertama adalah sifat fisika dan yang kedua adalah sifat kimia. Salah satu sifat fisika yang dimiliki oleh suatu zat adalah massa jenis. Nah, massa jenis inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dan ikuti terus pembahasannya hingga selesai. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang massa jenis, kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran yang diharapkan kita dapat capai pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian massa jenis. Dan yang kedua adalah peserta didik dapat menghitung massa jenis suatu zat. Yang pertama kita lihat tentang pengertian massa jenis. Massa jenis zat dapat didefinisikan sebagai bilangan yang menyatakan jumlah zat yang dikandung tiap satuan volume. Massa jenis zat itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, meskipun memiliki massa dan volume yang sama. Sebaliknya, zat yang sama akan memiliki massa jenis yang sama, tidak peduli seberapa banyak zat itu. Misalnya, massa jenis air adalah 1000 kg per meter pangkat 3 atau 1 gram per cm pangkat 3. Mau sebotol air, sepanci air, ataukah seember air sekalipun, massa jenisnya akan tetap sama, yaitu 1000 kg per meter pangkat 3 atau 1 gram per cm pangkat 3. Nah, sehingga apabila kalian menemukan zat yang massa jenisnya 1000 kg per meter pangkat 3, maka kemungkinan besar zat itu adalah air. Ini berarti massa jenis dapat dijadikan sebagai penanda karakteristik atau ciri dari suatu zat. Nah, untuk dapat mengetahui massa jenis dari berbagai zat, kita perhatikan tabel berikut ini. Selanjutnya, bagaimanakah cara menghitung massa jenis? Massa jenis dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Rho sama dengan M per V, di mana Rho itu adalah massa jenis zat, satuannya adalah kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Dan M adalah massa zat. Massa zat satuannya adalah kilogram atau gram. Selanjutnya adalah V. V adalah volume zat dengan satuan meter kubik atau sentimeter kubik. Nah, agar gampang mengingat rumus ini, kalian bisa ingat gambar simbol hati yang kita bagi dua seperti pada gambar berikut. Agar dapat lebih memahami tentang bagaimana cara menghitung massa jenis, kita perhatikan contoh berikut ini. Edo menemukan sebongkah logam. Ia penasaran, logam apa yang ditemukannya? Ia berpikir, jangan-jangan emas. Edo menimbang logam itu. Ternyata massanya 312 gram. Dengan gelas ukur, Edo mengukur volumenya. Ternyata kenaikan air di dalam gelas ukur seperti pada gambar berikut. Nah, bagaimana langkah-langkah penyelesaian masalahnya? Nah, kita lihat dulu apa yang diketahui. Yang pertama yang diketahui adalah massa logam. Massa logam di sini adalah 312 gram. Kemudian yang kedua adalah volume logam. Nah, volume logamnya bisa kita cari dengan mengurangkan antara volume air setelah logam dimasukkan ke dalam gelas ukur dikurangi dengan volume air sebelum logam dimasukkan ke dalam gelas ukur. Sehingga diperoleh
100 ml dikurangi dengan 60 ml. Hasilnya adalah 40 ml. Dan yang perlu diingat adalah 1 ml itu sama dengan 1 cm pangkat 3. Sehingga 40 ml itu sama dengan 40 cm pangkat 3. Nah, untuk dapat mengetahui logam apa yang ditemukan Edo, maka kita menggunakan prinsip bahwa massa jenis merupakan penciri zat, seperti yang telah kita bahas sebelumnya tadi. Sehingga kita gunakan rumus Rho sama dengan M per V. Selanjutnya, nilai massa dan volume tadi kita substitusi ke dalam rumus tersebut, sehingga diperoleh Rho sama dengan 312 gram dibagi dengan 40 cm kubik. Jika kita bagi, maka diperolehlah 7,8 gram per cm kubik. Nah, kesimpulannya adalah dengan membandingkan hasil pengukuran massa jenis yang diperoleh dengan tabel yang telah dibahas sebelumnya, maka nilai massa jenis yang paling dekat adalah massa jenis besi, yaitu 7,9 gram per cm pangkat 3. Jadi, kemungkinan besar logam yang ditemukan Edo itu adalah bukan emas, tetapi adalah besi. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang massa jenis zat. Semoga kita semua dapat memetik pelajaran berharga dari video pembelajaran ini. Sekian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih karena telah menonton konten ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.